Mari kita berdoa. Beshem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi. Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaanmu yang begitu sempurna. Penyertaan kasih setiamu yang menyertai setiap langkah-langkah kami. Perlindunganmu yang selalu menaungi kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri ke hadapan-Mu. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami semua. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah roh hikmat-Mu memenuhi kami semua. Sehingga firman-Mu dimeterai ke dalam kehidupan kami. Karena roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya. Di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Pasal yang ke-11. Ayat 1 sampai ayat 5 saja. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama. Lalu jemaat menjawab kedua. Dan seterusnya saling ganti bergantian. Sampai tiba pada ayat 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Bacaan kita adalah nubuat tentang Mesias yang akan datang pada waktu itu, yaitu Yesus. Tetapi juga sekaligus lewat Yesus itu kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Sebagai satu latar belakang sebelum pasal 11 ayat 1 sampai ayat 5. Pada pasal 10 ayat 33 dan 34 sebelum bacaan kita ini. Dikatakan di situ, lihat Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan, yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang
dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Ini adalah gambaran ketika Tuhan menghukum bangsa Israel dan negara yang kuat yang menopang Israel pada waktu itu Asyur atau Assyria. Kenapa demikian? Semula Tuhan itu adalah raja dari atas segala umat. Tapi umat Israel menginginkan raja yang bisa dipikir oleh dia. Dia rindu seperti orang-orang dunia yang lain. Maka dia mendesak lewat Samuel supaya diberikan raja kepada kami. Karena pemberontakan dan kekerasan hatinya orang Israel, Tuhan izinkan. Lalu Saul mereka pilih untuk menjadi raja. Itulah ketika ada pemberontakan umat Tuhan di dalam pemerintahan Tuhan, dibawa ke pemimpinan Tuhan. Mereka lebih suka dibawa ke pemimpinan manusia. Akhirnya Saul gagal. Untuk itu Tuhan memilih manusia lain, yaitu Daud. Sejak itu Daud menjadi lambang raja yang diutus oleh Tuhan. Karenanya lewat Daud dan keturunannya dinubuatkanlah tentang Raja Mesias ini. Dan ketika Daud menjadi raja dan seluruh keturunannya ternyata gagal. Manusia yang dipilih oleh Tuhan pun yang namanya manusia gagal. Jadi manusia selalu pernah gagal. Itu bagian dari manusia. Karenanya akhirnya Tuhan ingin supaya kamu tidak gagal lagi, biar aku kembali menjadi raja. Lewat Mesias, lewat Yesus, maka pengambil alihan. Maka kita punya raja melalui Yesus, yaitu Tuhan itu sendiri. Amin. Dia raja. Kenapa demikian? Karena di balik ini ada satu pengharapan yang besar. Ada satu kepastian. Pengharapan itu begini. Ya. Pengharapan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kita pasti diselamatkan, kita pasti beroleh hidup yang kekal, kita pasti masuk surga. Pengharapan itu pasti terjadi. Itu demikian. Itu dalam pengharapan dengan Tuhan. Lalu diumpamakan di sini. Supaya ini semua menjadi bagian dari kita. Suatu tunas akan keluar dari tunggul. Tunggul. Jadi yang dimaksudkan di sini satu tunas. Tunas itu hoter. Hoter. Dan tunggul itu zeva. Ya, atau geza. Geza. Jadi ini mengumpamakan bahwa keturunan Daud sudah dipotong semua. Tinggal tunggul. Tidak ada harapan lagi. Pohon yang sudah ditebang. Tapi akar perjanjian dengan Tuhan itu tidak bisa hilang. Maka akan tumbuh hoter. Saudara, dia tunggul, pohon yang tumbang namanya geza. Geza. Tapi dalam Yesaya yang lain kata geza diterjemahkan cangkok. Tunggul, cangkok. Jadi tunggul ini dicangkok supaya bertunas. Dan kita semua dicangkok melalui Yesus. Kita semua sudah terbuang. Sudah tinggal tunggul. Tetapi lewat Yesus kita dicangkok kembali.
untuk menerima janji Tuhan. Hidup yang kekal. Lewat Yesus. Saudara, coba kita pikir begini. Mungkin hidup kita seperti pohon yang sudah tumbang. Yang sudah tidak ada harapan bertumbuh, berkembang dengan baik lagi. Mungkin. Ya. Lalu, seperti pohon yang tumbang, makin tidak hidup dalam Tuhan. Apa untungnya? Menjauh dari Tuhan, berontak dari Tuhan, tidak percaya Tuhan, sudah bangkrut, sudah miskin, sudah tidak ada harapan, makin jauh dari Tuhan. Lalu apa untungnya? Meskipun tumbang, meskipun jatuh, tapi hidup di hadirat Tuhan, apa ruginya? Pasti ada keuntungan di sini. Akan ada janji tunas. Tunas. Khoter. Itulah yang dimaksudkan di sini. Sehingga dalam hadirat Tuhan itu ada 3 hal dari ayat ini. Ada kehidupan. Ada pertumbuhan. Dan ada tunas yang baru. Hidup kita juga seperti itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini seperti pohon tumbang. Percaya 3 hal ini. Ada kehidupan, ada pertumbuhan, ada tunas yang baru. Katakan amin. Itu terjadi dalam hidup kita. Kita percaya. Karena Yesus. Karena kita ini cangkok dari Yesus. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Dalam hadirat Tuhan. Itu penting sekali dikatakan di sini. Hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, ada pertumbuhan di situ. Karena itu dikatakan taruknya akan tumbuh. Dan pangkalnya akan berbuah. Berbuah. Jadi karenanya bakal berbuah. Kenapa? Karena roh Tuhan. Pada ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Padanya itu menuju kepada pribadi Yesus. Karena kata-kata di situ padanya itu memakai kata Ibrani alai. Tapi bukan alai bahasa Indonesia ya saudara ya. Alai. Jadi di situ pada satu pribadi ini roh Tuhan dijanjikan. Kita ingin menjadi baik. Saya percaya ada kerinduan kita untuk jauh lebih baik. Tapi kita punya kemauan. Tidak punya kekuatan. Percayalah. Nah, roh Tuhan punya kekuatan. Jadi kemauan kita dengan kekuatan Tuhan, kita pasti jadi baru. Bisa menjadi lebih baik. Bisa hidup kita terus-menerus menjadi baik. Ini penting sekali. Sama halnya. Saudara punya kemauan ingin berhasil. Punya kemauan ingin sukses. Kita punya kemauan tapi tidak punya kekuatan. Percayalah. Kekuatan itu ada pada roh Tuhan. Karena itu buka hati kita, terima. Hanya membuka hati dan menerima. Dan dia yang akan berkarya. Dia yang akan memproses. Dia akan memberikan segala sesuatu. Coba perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Cuma kita simak dengan baik. Roh Tuhan ada padanya. Lalu apa? Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Saya bahas satu-satu. Supaya ini artinya kalau roh Tuhan ada pada kita berarti ada kehidupan. Ada pertumbuhan. Ada tunas. Saudara mengimani? Inilah masa depan kita. Inilah kehidupan kita. Apapun yang terjadi percaya dengan ini. Ya, percaya dengan ini. Jangan terpaku dengan realita yang sudah kita hadapi. Realita tetap realita. Realita kita penuh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran.
Ketika kita cemas, takut, dan khawatir, kita itu berbicara dengan diri kita. Makanya tambah cemas. Sekali lagi, ketika kita takut, cemas, dan khawatir, kita lebih banyak berbicara dengan diri kita. Kita tidak menemukan jalan keluar. Kita salah berbicara. Jangan bicara dengan diri kita, bicara dengan Tuhan. Kalau bicara dengan Tuhan, ada kekuatan, ada harapan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Amin. Mudah saja. Jadi ketika engkau berdoa, kita bicara dengan siapa? Nah itu. Ketika kita khawatir, kita bicara dengan siapa? Bolak-balik dengan diri kita. Semalaman tidak tidur, mikirin terus. Itu bicara dengan diri. Diri kita hanya punya kemauan. Tapi tidak punya kekuatan. Bicara dengan Tuhan. Tidak bisa tidur malam mikirin masalah. Bangun berdoa. Jauh lebih baik. Amin. Daripada tetap tidur tambah pusing. Tidur juga tidak. Ya. Lebih baik bangun. Berdoa. Gunakan. Percayalah. Dalam Tuhan. Amin. Kita jangan bodoh. Ya, memang kita semua ini lahir sebagai orang bodoh kan. Karena kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita diberi oleh firman Tuhan. Roh Tuhan itu. Dikatakan Ruach Adonai. Itu sama artinya dalam Yesaya 53 ayat 2a. Ada pertumbuhan di hadirat Tuhan. Jadi ada pertumbuhan. Bagaimana pertumbuhan itu dikatakan di situ, yaitu pada ayat selanjutnya, roh hikmat, hokmah. Ada hikmat. Lalu kita lanjutkan apa di situ? Dan roh dan pengertian, bina. Hokmah, bina. Hikmat, turun atas kita, kita diberi pengertian bina. Jadi hokmat. Hokmah itu di atas segala mahkota kita. Nah karenanya dikatakan sini, dikatakan roh nasihat. Etsa. Kata etsa juga diterjemahkan perencanaan. Ada perencanaan dalam diri kita. Dan ada keperkasaan, gefura. Jadi dikatakan di situ, pada ada perencanaan, esa ada nasihat dari Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita menasihatin diri kita sendiri, bolak-balik, sudah simpul, sudah begitu. Tapi mikir lagi, diulang lagi. Terus menerus, itu yang membuat manusia gelisah dan tidak bisa tidur. Tapi kalau dia segera bangkit, duduk, berlutut dan berdoa Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan, keperkasaan. Amin saudara. Nah coba lihat, kita lihat. Itu etsa, gebura. Lalu diberikan selain roh nasihat, yaitu roh pengenalan. Daat. Coba kita lanjutkan. Kalau saudara bisa lihat, hokmah, hikmat tadi ada di atas kepala kita. Ya. Lalu bina, yaitu pengertian, ya, di tangan kanan kita. Dan etsa, dikatakan di situ dengan kata etsa, nasihat ada di tangan kiri kita. Pengertian nasihat di tangan kiri kita. Gefura, keperkasaan, kekuatan ada di kaki kanan kita. Maka kalau saudara ingin berhasil, ingin menang, karena kata gefura arti juga kemenangan, melangkah. Jangan diam. Jangan berjalan di tempat. Melangkah. Percayalah.
kaki kirimu mengikuti Daat. Pengetahuan dari Tuhan akan datang. Yirat Adonai, takut akan Tuhan, kesimpulan dari seluruhnya. Respect dengan Tuhan. Bukan takut dengan hantu. Ini kunci kalau kita ingin berhasil. Ini kunci kalau kita ingin bangkit. Amin. Coba. Ini kunci kalau kita ingin kuat. Karenanya, sekali lagi, Yirat Adonai, takut akan Tuhan. Dia memberi dampak. Ada sesuatu dampak yang luar biasa. Saya ingin kasih contoh begini. Tuhan itu, kalau saya berpikir dengan saya, kadang-kadang dia suka bergurau, bercanda. Melalui yang diizinkan oleh Tuhan. Tahun 86, saya kena serangan jantung. 86. Masuk rumah sakit Cikini. 3,5 penyumbatan. Dulu belum ada musim ring. Musimnya bedah. Mau dioperasi. Takut saya. Sebab yang dioperasi ini jantung loh, bukan kuku. Saudara ya pendeta takut juga. Sudah. Keluarga bilang, jemaat bilang, termasuk jemaat yang di Singapura saja. Sebab waktu itu ada di Sydney namanya dokter ahli bedah jantung Victor Chan. Terlalu mahal ke sana. Akhirnya dibawa ke Singapura, di General Hospital ditangani oleh Profesor Dr. Arthur Tan. Lalu diperiksa ulang. Tidak dipercaya hasil yang dari Indonesia. Ya. Tetap saja hasilnya sama, 3,5 penyumbatan. Ini harus segera. Dan melihat orang yang sudah dioperasi, dibelah dadanya, dan diambil uratnya dari kakinya, saya tambah takut. Ya. Sudah berdoa dengan Tuhan, serahkan dengan Tuhan, kalau memang ini waktunya, ya sudah. Terus kalau sekarang namanya seperti kateter, dimasukkan untuk dilihat di mana penyumbatannya. Supaya bisa dibelah nanti. Pada waktu dilihat, hilang. Gak ada. Dokternya lebih dari 1 orang, 3 orang. Hilang. Ya saya ditanya, masih kuat 10 menit lagi, kalau tidak kuat batuk. Masih kuat. Ya. Terus saya berpikir, jangan-jangan alatnya rusak. Manusia itu selalu dikuasai ketidakpercayaan. Daripada begitu percaya dengan Tuhan. Sudah. Periksa, hilang. Enggak ada apa-apa. Pulang. Enggak jadi biaya 11.000 Singapura dolar. Hanya 3.000 dolar. Akhirnya selesai. Saya dengan keluarga. Jadi bisa shopping. Karena waktu itu shopping di Singapura jauh lebih murah. 86 loh. Ya. Tidak berani di Indonesia. Kenapa? Karena 10 yang dioperasi, 11 yang mati. Waktu itu. Indonesia waktu itu tahun 86. Ya, 2019. Di Singapura lagi saya. Tiba-tiba mau menyebut selfie susah. Shell. Kena stroke katanya. Stroke rate. Langsung dibawa ke Gleneagles. Karena Profesor Dr. Arthur Tan sudah pindah ke Gleneagles. Dari sana. Ya.
Saya tetap minta pulang saja. Gitu. Kenapa minta pulang? Karena harus deposit 22.000. Waduh. Pulang aja lah. Pulang, masuk rumah sakit Pondok Indah. Periksa semua. Di MRI bahasa Indonesianya. Ya. Nggak ada jejaknya. Hilang. Entah bercanda, entah tidak, dokternya bilang mungkin di kaki katanya bekas. Sudah. Tanggal 5 Februari. Begitu lagi. Jantungnya bocor katanya. Satu bocor besar, dua bocor kecil. Sudah. Sudah di EKG, di echo, bahkan sampai dia bilang gini, kita kateter ini. Supaya lebih pasti lagi. Di kateter. Hilang. Bahkan dokter jantungnya, Brigjen Ismi, karena saya ditangani di RSPAD. Ya, dia bilang gini, saya iri dengan jantung Bapak. Jauh lebih sehat dari jantung saya. Puji Tuhan. Tuhan kalau bercanda tuh bagus, saudara. Percayalah. Jadi kalau kita sedikit seperti menghadapi masalah, susah, ada persoalan dalam ekonomi, dalam apa. Coba iman nih, Tuhan sedang bercanda. Dia akan berikan yang lebih besar daripada kita. Amin saudara. Dia akan lebih besar. Supaya kita berharap dengan dia, diingatkan oleh dia. Terus menerus. 3 kali. Jadi akhirnya saya, sudahlah. Kalau apapun lagi yang terjadi, Tuhan bercanda. Saya percaya. Kalaupun sampai hilang nyawanya, Tuhan bercanda. Kenapa bercanda? Karena dia bawa saya ke tempat yang baik. Amin. Loh iya, sesuatu yang selalu. Nah karena demikianlah, kalau roh Tuhan itu ada pada kita. Pengertian dia berikan, nasihat dia berikan, kemenangan dia berikan. Amin. Roh Tuhan. Tadi sudah saya uraikan bersama-sama. Hokma, bina, etsa, gefura, da'at. Yirat Adonai, takut akan Tuhan adalah semua dari semua itu. Amin saudara. Kekuatan. Jadi dengan kata lain kalau kita lihat. Di atas kepala kita ada hikmat. Hikmat itu adalah firman. Makanya isi firman ini. Hidup dalam janji Tuhan jauh lebih indah. Daripada hidup dengan kekhawatiran kita. Baca firman Tuhan. Di situ janji Tuhan. Hidup dengan janji Tuhan. Percaya dengan janji Tuhan. Yang sakit percaya. Tuhan pasti sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami masalah dan pertolongan, saya percaya tidak tunggu waktu keluar dari sini, Tuhan pasti buka jalan. Karena apa yang kau minta Tuhan akan beri. Hidup dengan janji Tuhan. Coba kalau hidup dengan janji orang. Tidak ada pastinya. Hidup dengan janji Tuhan. Maka untuk tahu janji Tuhan begitu banyak, setialah baca Alkitab. Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak. Dengan demikian. Sehingga ketika roh Tuhan itu menguasai, dia memberi dampak. Ya, dikatakan ayat 3 diulangin lagi. Takut akan Tuhan, ya. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Yirat Adonai. Yirat Adonai. Takut akan Tuhan. Ayat 3 selanjutnya sampai ayat yang keempat. Bahkan sampai ayat yang kelima. Kita lihat di sini. Ada keadilan, ada kejujuran. Ya. Ada kebenaran. Keadilan, kebenaran, kata satu. Sedek.
Ya, ada kesetiaan, emuna. Tapi kata emuna bukan hanya kesetiaan, tapi juga percaya. Kenapa? Kalau orang percaya pasti dia setia. Kalau orang tidak setia berarti dia tidak percaya. Mudah sekali. Suami istri juga begitu. Semula permulaan pernikahan adalah percaya. Sehingga dengan demikian, ketika kita menikah, ya, siapa yang memberkati kita? Pernikahan kita siapa yang berkati? Tuhan. Tuhan. Itu gereja itu hanya liturginya saja. Tapi Tuhan yang memberkati. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan dalam suami istri, percayalah. Yang memberkati aku adalah Tuhan. Lalu yang mempersatukan kita dua menjadi satu, siapa yang mempersatukan? Tuhan. Setiap rumah tangga pasti ada goncangan. Pasti ada yang salah satunya ingin menyerah. Sudah, cerai. Ingin menyerah. Tapi percayalah, ketika kita ingin menyerah, ingat, yang mempersatukan kita siapa? Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, bertahan. Karena dipersatukan Tuhan. Kalau dipersatukan Tuhan, sekarang ada masalah, masa Tuhan tinggal diam dan tidak bela kita? Saya percaya Tuhan pasti bela kita. Ya, bela. Apapun masalahnya, pasti Tuhan memberkati. Tuhan menolong, Tuhan menopang kita. Dengan demikian dua kata ini, sedek, hiduplah dalam kebenaran, emuna, hiduplah dalam kesetiaan dan percaya dalam segala hal. Mari kita berdoa. Teduh sejenak. Beri kesempatan Roh Kudus memeteraikan sabdanya. Kalau bangsa Israel sudah tumbang dan tinggal tunggul, tapi Tuhan sanggup membangkitkan kembali sebagai satu tunas khoter. Tunas itu tumbuh dari tunggul yang sudah tumbang, Geza. Tapi Geza itu juga artinya dicangkokkan. Bukti sejarah dunia, negara Israel tidak lenyap di tengah-tengah bumi ini. Dia ada dan eksis, mewarnai seluruh sejarah dunia. Itu bukti Tuhan ada dengan janjinya. Bukti dengan kita. Kita memiliki Yesus. Dialah Raja Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Lewat Yesus, kita semua sudah dicangkokkan melalui Dia. Meskipun kita sudah tunggul, tumbang, tapi percayalah akan tumbuh di hadirat Tuhan sebagai tunas yang berbuah. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pengharapan itu adalah kepastian.